Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Kusmawati Sri Lestari dengan NIM 245031017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penggunaan software untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi keteknik sipilan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan cara penggunaan software Climax dan CropWatch guna untuk mendapatkan kebutuhan air dari masa tanam tumbuhan dan juga bisa untuk merencanakan penjadwalan irigasi secara efisien. Pertama-tama kita akan buka aplikasi eh, Climate-nya terlebih dahulu. Untuk penggunaan Climate ini, kita akan mendapatkan data curah hujan berdasarkan stasiun pos curah hujan, atau juga suhu, kelembapan, dan juga bisa kebutuhan air. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jika sudah punya datanya, kita tinggal masukkan saja di sini locationnya seperti longitude, latitude, dan lain-lainnya. Tapi jika tidak punya datanya, kita bisa pilih country-nya di sini. Nah, kita pilih Indonesia. Lalu selanjutnya kita klik Display All Station within selected country. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk sebelah sini itu, jika kita sudah tahu posisi daerahnya, maka tinggal klik aja eh, s- berdasarkan titik daerahnya. Misalnya di sini. Nah, ini tuh untuk daerah Sabang atau Kutbau. Nah, jika tidak tahu, tinggal kita klik aja di sebelah sini. Nah, saya akan memilih pos curah hujan di Bandung. Ataupun jika tidak ada daerahnya, maka tinggal pilih saja daerah yang terdekat. Setelah itu, kita ekspor selected station. Tunggu pilih satu aja. Nah, kita pilih export selected station. Di sini kita simpan filenya. Kita ubah dulu nama filenya. Saya akan beri nama file Bandung. Lalu eh, pilih dokumennya mau disimpan di mana. Saya akan di folder C. Lalu di sini. Nah, setelah itu kita klik export pen and clip files. Nah, sudah tersimpan. Setelah ini kita close saja. Selanjutnya kita ke aplikasi CropWatch. Nah, di CropWatch ini kita akan menentukan jenis tanamannya, waktu tanamannya, kemudian data curah hujannya, dan lain-lain. Sehingga kita mendapatkan kebutuhan air dari masa tanam atau tumbuhan yang kita modelkan. Nah, kita klik OK saja. Pertama-tama kita ke em, setting, pilih option. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pertama-tama untuk etonya kita bisa pilih eh, berdasarkan klimat data atau temperatur data. Di sini saya akan memilih berdasarkan klimat data. Selanjutnya ada temperatur. Di sini juga bisa memilih berdasarkan minimum maksimum temperaturnya atau juga rata-rata. Saya akan memilih minimum dan maksimum temperatur. Lalu juga ada kelembapannya. Nah, di sini pula kita bisa memilih satuannya dalam persen atau KPA. Saya akan memilih di dalam persen, lalu juga ada untuk kecepatan anginnya. Nah, ini tuh ada kilometer per day atau meter per second. Saya memilih kilometer per day. Selanjutnya ada sunshine atau matahari. Ini pun bisa kita pilih, tapi saya akan memilih half sunshine. Juga ada etonya, ada per day dan per period. Selanjutnya ke rainfall. Di sini ada beberapa pilihan berdasarkan FAO, empirical formula, USDA, ataupun rainfallnya tidak dihitung. Karena saya akan dihitung, maka saya akan pilih yang fixed percentage. Setelah itu ke rise scheduling. Di sini bisa juga dipilih sesuaikan dengan apa yang akan didapatkan. Di sini saya akan memilih irrigate fixed water depth. Ini pun sama ya, saya akan memilih yang refill to fixed water depth. Selanjutnya ke land preparation, saya memilih FAO formula.
Lalu setelah ini kita klik OK saja. Lalu setelah ini kita ke climate atau ETO. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel curah hujan, bisa juga temperatur, curah hujan, kelembapan, dan juga angin, matahari, dan lain-lainnya. Pertama-tama kita akan open filenya di sini. Kita cari file yang tadi disimpan dari Cropword. Nah, kita cari filenya. Nah, kita pilih yang terakhirannya .pen. Kita pilih pen. Nah, di sini datanya keluar semua seperti temperatur minimalnya, maksimal, kelembapan, anginnya, mataharinya, dan lain-lainnya. Di sini kita ubah aja country-nya, kita ubah Indonesia. Indonesia. Nah, setelah ini kita kita save save sessionnya ke file lalu save session. Nah, kita pilih di sini aja, kita beri nama apa ya? Bandung aja deh. Bandung. Setelah ini save. Lalu selanjutnya ke rain. Nah, di sini kita juga dapatkan data hujannya, rata-ratanya, atau curah hujan dari postation aplikasi Klimas tadi. Nah, untuk stepnya kita klik open lagi, lalu kita cari file yang tadi disimpan juga. Kita cari, nah kita pilih yang Bandung yang terakhirnya .cli. Nah, di sini kita open aja. Lalu akan keluar data-datanya seperti ini. Dan ini pun metodenya dari USDA. Lalu selanjutnya kita ke crop. Nah, di crop ini atau masa tanam, kita akan mendapatkan masa tanamannya atau kebutuhan terhadap tanaman tersebut. Pertama-tama kita open file lagi. Nah, di sini kita tinggal pilih aja yang FAO. Lalu, nah di sini itu kita akan memilih tanaman atau apa yang kita akan tanam atau rencanakan. Misalnya saya akan menanam padi. Kita cari rice ya. Nah, ini kita pilih itu lalu open. Nah, di sini akan keluar em, datanya seperti KC dry, KC wet, stage-nya, routing depth-nya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita ke soil atau tanah. Di sini itu, eh, jika sudah mempunyai datanya, tinggal masukkan jenis tanahnya dengan cara ke soil. Dan misalnya saya akan memilih yang black clay soil. Tinggal pilih aja lalu open. Nah, di sini langsung keluar semua general soil datanya dan juga data untuk kalkulasi RISE-nya. Seperti ini. Nah, setelah ini lalu kita ke CWR-nya. Nah, di sini untuk clock water-nya sudah keluar otomatis dari data yang kita inputkan. Nah, seperti ini ya. Lalu juga ke schedule-nya pun sudah keluar otomatis. Juga, nah, crop pattern ini kita tinggal memasukkan apa yang kita rencanakan, apa yang tanaman yang kita rencanakan. Kita tinggal klik dari sini, lalu kita, misalnya saya akan menanam padi. Merencanakan penanaman padi, kita pilih di sininya rice. Hmm. Lalu untuk tanaman keduanya pun saya akan merencanakan menanam padi. Nah, untuk ketiga, untuk tanaman ketiga, misalnya em, saya akan menanam palawija. Kita cari untuk palawija ini groundnut, kita pilih. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih areanya.
Misalnya untuk area menanam padi, saya memiliki lahan 35%. Untuk yang kedua juga 35%. Dan untuk palawija misalnya lahannya 30%. Nah, setelah ini, eh, karena untuk menanam padi membutuhkan persiapan lahan, maka untuk di tanaman kedua ini diberi waktu untuk menyesuaikan. Misalnya untuk penanaman padi yang pertama itu selesai pada bulan 10. Selanjutnya untuk penanaman kedua kita lanjutkan di bulan 11 misalnya. Untuk tanggalnya eh, tanggal 1. Nah, seperti ini. Kalau untuk palawija karena tidak memerlukan persiapan lahan, maka biarkan saja. Untuk namanya kita beri nama padi palawija. Nah, sudah seperti ini. Nah, di scam supply ini akan keluar otomatis beberapa precipitation defisitnya, lalu untuk bulan-bulannya dan kebutuhannya, dan juga ada irrigate areanya, area irigasi, juga ada aktual areanya, sudah keluar otomatis. Untuk kebutuhan air juga kita bisa lihat diagramnya di sini. Kita cek di semua untuk mengetahui bentuk diagramnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh kita akan mengetahui berapa persentase penggunaan air. Nah, misalnya pada bulan 6 ini kebutuhan airnya cukup meninggi, eh, berarti sangat banyak membutuhkan air. Lalu ke bulan selanjutnya standar dan sampai ke bulan eh, terakhirnya ini kebutuhan airnya sedikit. Juga kita bisa mengetahui diagram rainnya. Nah, seperti ini. Kita cek di semua biar kelihatan jelas. Nah, seperti ini untuk diagram rain chart-nya. Untuk schedule pun bisa kita tampilkan diagramnya seperti ini. Nah, ini tuh untuk kebutuhan rice irrigation schedule grafiknya. Nah, berdasarkan data klimatologi dari aplikasi ClimWatch, kemudian diolah di aplikasi CropWatch, akan menghasilkan data evapotranspirasi atau kebutuhan air selama masa tanam padi palawija dan kebutuhan irigasinya. Baik, cukup sekian dari saya untuk tutorial penggunaan software ClimWatch dan CropWatch. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan tutorial bagaimana caranya untuk mendelineasi daerah aliran sungai yang kemudian di layout menjadi peta di software ArcGIS pada mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan bidang keairan. Baik, pertama-tama saya akan membuka aplikasinya terlebih dahulu yang bernama, kita buka yang aplikasi yang ini, yang ArcMap. Nah, seperti ini tampilannya. Saya menggunakan aplikasi ArcGIS versi 10.7.1. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita ke sini aja, My Templates. Nah, pertama-tama kita pilih yang blank map ini, lalu klik OK. Setelah itu kita ke file, kita akan save dulu file ini. Nah, kita save as. Kita cari di file mana yang kita akan simpan. File ArcGIS ini. Nah, di sini saya akan buat dokumen baru. Kita klik aja di sini.
Kita kasih nama filenya. Kalau saya kasih nama file delineasi aja. Delineasi Bendung, Bendung Silahar. Hmm. Dan seperti ini kita langsung save saja. Nah, tampilannya masih em, kosong seperti ini karena belum kita apa-apakan. Lalu kita klik kanan di layer sini, kemudian properties. Nah, di sini kita akan menentukan koordinat sistemnya. Koordinat sistem ini akan memilih atau menyesuaikan pemodelan kita dengan kondisi aslinya di lapangan. Nah, kita tuh sebenarnya mau masukin yang WGS 1985 UTM Zone 47N ini. Tapi eh, karena di sini tuh saya sudah favoritkan, jadi akan langsung muncul di atasnya. Tetapi untuk mencari secara manualnya, pertama-tama kita ke yang Project Coordinate System, kemudian kita ke UTM ini, lalu WGS 1984, nah yang ini kita klik juga, yang kita pilih yang Northern. Nah, di sini kita cari sesuai yang kita butuhkan tadi. Punya WG 1984, Zone 47. Nah, yang ini. Nah, jika ingin menambahkan ke favoritnya, kita tinggal klik yang ini, Add to Favorite. Seperti itu, kita langsung klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan file dem yang telah didapat dari website atau bisa disesuaikan dengan lokasi yang akan kita analisis. Nah, selanjutnya kita ke add data sebelah sini, lalu loading ya. Lalu kita cari dulu filenya. Nah, file Demnas yang telah didapat itu seperti ini kurang lebihnya. Nah, kita pilih semuanya, lalu add. Kita klik OK aja. Nah, seperti ini tampilannya. Kita iniin dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, karena bentuknya masih kotak-kotak gini, yang artinya ini tuh belum menyatu, selanjutnya kita akan satukan file tersebut. Jadi nggak kotak-kotak gini lagi. Yang pertama-tama kita ke search yang sebelah sini. Nah, sebelumnya kalau emang tampilannya seperti ini, kita tinggal cari saja di sini. Nah, yang ini. Langsung kita pin biar menetap di sini. Nah, tinggal gini aja. Pertama-tama kita cari mosaic to new raster. Nah, kita klik yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk di sini kita tarik semua file ini ke dalam sini. Nah, akan seperti ini. Lalu untuk output location-nya kita pilih ke file yang telah kita buat tadi. Nah, kita cari aja filenya di sini. Hmm, Nah, saya akan nyimpen di sini. Lalu kita add. Nah, setelah itu ke raster dataset ini kita beri nama merge, merge terus merge dev.if. Nah, selanjutnya kita pilih lagi ke bawah. Untuk spesial reference ini kita pilih yang WGS 1984. Lagi-lagi saya sudah menambahkan ke favoritnya.
Jadi tinggal pilih di sini aja karena sudah muncul paling atas. Tapi untuk mencari secara manualnya, kita ke geografi koordinat sistem. Kita cari Word. Nah, ini kita klik lagi. Di sini kita tinggal cari sesuai data yang kita butuhkan. Nah, di sini untuk UGS 984 ini letaknya di sebelah sini. Lalu jika ingin menambahkan ke favorit ini tinggal klik ini lagi. Kita oke. Nah, untuk pixel type-nya ini cara kita mengetahuinya tinggal kita klik Demnas ini klik kanan. Oh, data demnya, lalu klik kanan, kita ke properties. Nah, di sini sudah muncul yaitu yang di search. Em, untuk pixel type-nya floating point dan pixel depth-nya 32 bit. Nah, kita sudah mengetahui data pixel depth-nya. Lalu kita pilih di sini sesuai yang data demnasnya. Sini saya pilih yang 32 bit float. Setelah itu untuk number of band-nya kita isi dengan satu. Setelah itu oke. Nah, di sini untuk merge dentifnya sudah keluar. Selanjutnya kita uncheck list data dem ini. Akan hilang satu persatu ya. Nah, lalu klik kanan pada merge dem ini. Lalu eh, zoom to layer. Nah, sudah keluar. Nah, ini data dem yang sudah menyatu atau menjadi satu gini, tidak kotak-kotak lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya kita ke search lagi. Kita cari project Aster. Nah, kita klik yang ini. Nah, untuk input rasternya kita masukkan yang merge dem ini. Nah, tujuan input raster ini untuk merubah koordinat sistem eh, yang 1984 tadi menjadi koordinat sistem zona Indonesia yang tujuannya agar lebih akurat. Lalu untuk output rasternya kita em, pilih ke file yang tadi kita bikin. Nah, di sini saya akan memberi nama file dan raster. Nah, seperti itu. .tif. Jangan lupa untuk .tifnya. Setelah itu kita save. Lalu untuk output koordinat sistemnya, kita pilih yang kita pilih yang WG 1984 time zone 47N ini lagi. Kita oke. Nah, setelah itu sudah semua yang lainnya diabaikan saja. Lalu klik oke. Nah, di sini ya lagi-lagi loading untuk memunculkan project rasternya. Nah, untuk project rasternya ini sudah keluar ya. Nah, selanjutnya hilangkan cek centang checklist pada Mercidem ini. Selanjutnya kita ke search lagi, kita cari resample. Yang yang ini. Lalu untuk lalu untuk input rasternya kita masukkan yang dem raster ini. Kita seret lagi ke sini. Lalu untuk output da output raster datasetnya kita pilih lagi file yang tadi kita buat. Di sini saya akan memberi nama file dem 30 tip. Nah, seperti ini, save. Lalu untuk koordinat XY-nya kita em, kasih angka 30 ya, dua-duanya.
Nah, seperti ini untuk sampel tekniknya kita eh abaikan aja. Setelah itu, oke. Nah, loading lagi untuk memunculkan si sampelnya. Nah, sudah seperti ini, kita matikan yang dim blaster ini. Maka DEM 30 TIFF ini sudah aktif. Ya, agar apa ya, isi filenya biar gak terlalu berat gitu. Kita ke geoprocessing, lalu ke environment ini. Cari yang parallel processing. Nah ini kita klik aja, kita isi aja di sininya angka 0 ya. Oke, lalu kita ke customize, lalu ke extension. Nah, pastikan di sini semua ini tandanya terchecklist semua ya. Nah, sudah close. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan peta situasinya. Karena saya menganalisis untuk daerah Bendungan Silahar, maka saya akan memasukkan peta em, situasi Silahar. Lalu kita ke add data, kita cari filenya. Nah, ini situasi Sungai Silahar. Sebelumnya kita klik 2 kali. Nah, kita pilih yang annotation dan polyline. Lalu kita add. Nah, kita klik OK aja. Nah, setelah itu, nah akan keluar di sini ya, si petanya. Nah, seperti ini. Ini ini tuh situasi Sungai Silahar yang udah kita tambahin datanya tadi. Setelah itu kita ke add data lagi, lalu klik yang add base map. Nah, di sini tuh untuk memunculkan kayak peta wilayahnya itu biar kita lebih gampang lah gitu. Kita pilih yang imagery ini, lalu kita add. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ke search lagi, kita cari file ya. Nah, kita pilih yang file special analysis ini. Eh, Lalu kita seret yang DEM 30 TIFF ini untuk input surface rasternya. Nah, untuk em, outputnya kita masukin lagi ke file yang tadi kita buat. Aku kasih nama eh, file file.tif. Nah, seperti itu. Nah, kita oke saja. Nah, lalu akan loading lagi untuk memunculkan si file ini. Ini sudah keluar untuk file TIFF-nya. Lalu kita unchecklist yang DEM 30 TIFF ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mencari arah dari aliran di DEM yang sudah kita analisis ini. Kita ke search lalu cari direction, flow direction. Nah, kita pilih yang ini flow direction. Nah, untuk eh, input surface rasternya kita seret yang filter ini. Nah, untuk outputnya lagi-lagi kita pilih ke file yang telah tadi kita buat. Lalu saya akan memberi nama fdr.tif. Nah, setelah itu klik OK aja. Oh ya, save. Lalu OK. Nah, loading lagi.
Nah, di sini akan keluar seperti ini. Nah, pastikan untuk angka-angka di sininya itu eh, se- seperti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, pastikan angkanya segini karena ini tuh menunjukkan flow directionnya itu berhasil. Nah, setelah itu kita ini checklist ya, checklistnya kita matikan untuk di field TV ini. Nah, setelah itu kita ke search lagi, kita cari flow accumulation. Accumulation. Nah, kita pilih yang ini. Untuk info flow direction rasternya, kita seret yang FDR ini. Lalu untuk outputnya, kita pilih filenya, kita masukkan filenya. Lalu kasih nama file FACC. acc.tif ya. Lalu save. Oke. Nah, setelah sudah menunggu agak lama untuk memunculkan si flow accumulation ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang putih-putih ini, ini ya apa? Daerah aliran sungainya. Nah, setelah itu kita matikan yang ini. Enggak deh. Nah, setelah itu kita ke FACC ini, klik kanan, lalu ke properties, lalu ke simbologi. Setelah itu kita ke classified, lalu untuk classes ini kita pilih dua. Nah, untuk classify-nya, nah untuk ininya kita geser ke sebelah sini untuk mendekati ke arah nol ya. Nah, segini mungkin ya. Pakai aja, oke. Lalu klik dua kali pada warna hitam ini. Nah, setelah itu kita no color aja. Yang kedua juga sama. Yang ini kita ganti ke warna biru. Nah, ini itu si biru ini tuh menunjukkan atau menandakan aliran sungainya. Lalu klik apply. Oke. Nah, setelah itu matikan FDR. Nah, di sini tuh, nah yang biru ininya tuh, ini daerah aliran sungainya ya. Setelah itu kita em, cek apakah sesuai dengan peta topografi atau malah geser sungainya. Di sini kita centang. Ah, kita matiin aja base mode-nya, matiin dulu. Kita matiin dulu buat base mode-nya biar nggak terlalu pusing. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita sinkronkan dari peta situasi dan peta DEM yang sudah kita inputkan tadi. Nah, ternyata untuk peta situasi itu tidak pas ya. Antara memang ada beberapa yang pas, tapi ada juga yang tidak pas antara topografi dan aliran sungainya. Nah, jadi ini output yang dihasilkan dari aplikasi ArcGIS ini ya. Setelah itu kita akan coba delineasikan das ini di aplikasi Hack HMS. Tetapi sebelumnya saya akan mencoba delineasikan das ini menggunakan aplikasi si ArcGIS ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik bendungnya.
Kita akan asumsikan titik bendungnya terlebih dahulu. Hmm, nah kita, nah titik bendungnya tuh harus di yang kotak-kotak biru ini ya. Nah, di sini aja kali ya. Nah, di sini aja. Langkah selanjutnya, kita akan menandakan titik rencana bendungnya. Kita ke em, katalog, lalu kita cari folder ArcGIS. Nah, yang ini. Klik file, lalu klik kanan ke new, lalu save file. Ini. Nah, di sini kita namain titik bendung. Titik bendung Silahar ya. Udah, titik bendung aja. Untuk spatial reference ini, kita ubah ke edit, lalu pilih yang WGS 1984 UTM Zone 47N ini. Lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita ke editor, lalu start editing. Nah, kita pilih yang titik bendung. Oke, lalu ininya continue. Nah, di sini tuh akan keluar jendela di kanan ini. Tapi kalau nggak keluar, kita ke editor, lalu editing Windows dan create features. Nah, seperti ini. Ini akan keluar. Kita klik titik bendung ini, lalu kita pilih, eh, kita tempatkan di mm, titik bendung yang sudah direncanakan. Saya misalnya asumsikan di em, sebelah sini lah ya. Nah, di sini klik. Nah, usahakan untuk penempatan titiknya itu di area rencana bendung dan masuk ke dalam garis kotak yang berwarna biru ini atau aliran yang sedang kita analisis. Nah, sesudah itu kita ke editor lagi lalu stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk titik bendungnya, titik bendung yang saya rencanakan misalnya. Lalu kita ke search, kita cari snap PowerPoint, snap PowerPoint. Kita klik. Nah, untuk input rasternya, kita masukkan yang titik bendung. Untuk input accumulationnya, kita masukkan yang FACC ini. Nah, lalu untuk outputnya, kita beri nama snap.div. Setelah itu, kita klik save, lalu oke. Nah, ini yang kotak hitam ini eh titik titik bendung titik bendung yang akan direncanakan. Selanjutnya kita akan mendelineasikan das rencana bendung kita ini. Step selanjutnya kita ke search, lalu cari yang watershed. Watershed. Nah, kita klik ini, lalu untuk inputnya kita masukkan yang FDR. Nah, ini kita masukkan. Lalu untuk input raster of future PowerPoint datanya, kita masukkan yang SnapTip ini. Nah, kita seret. Lalu em, untuk outputnya, kita beri nama das bendung. Das bendung datif. Kita save. Lalu oke. Nah, di sini em, loading dulu sebentar.
Nah, em, jadi ini adalah daerah aliran sungai yang sudah kita delineasikan di aplikasi ArcGIS. Selanjutnya kita akan mencoba em, mendelineasikan Sungai Silahar ini di aplikasi Hack HMS. Nah, untuk video tutorial penggunaan aplikasi ArcGIS saya cukupkan di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan di aplikasi Hack HMS. Terima kasih. Baik, pada kali ini selanjutnya saya akan melanjutkan untuk delineasi daerah aliran sungai menggunakan aplikasi HKMS. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi HKMS-nya. Setelah itu kita buka lembaran baru atau new eh, create a new project di sini. Kita beri nama projectnya Bendung Silahar ya. Bendung Silahar. Untuk locationnya, hmm, saya buat baru di sini. Di sini select. Lalu untuk default unit systemnya kita ubah menjadi metrik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke komponen, lalu Basin Model Manager, terus kita buat baru, namanya Bendung Silahar ya. Kalau saya beri nama Bendung Silahar, lalu sudah ini kita abaikan aja lalu create. Nah, sudah keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan tiren yang sudah kita olah di aplikasi ArcGIS sebelumnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Maaf. Nah, sudah keluar, kita klik yang em, project kita sebelumnya. Kalau saya yang ini, kita open. Maka keluar seperti ini. Hmm, Das delineasi yang sebelumnya kita buat di aplikasi ArcGIS. Nah, kita checklist yang dem raster. Nah, udah di sini ya. Ini. Ini kita akan ekspor file ini ke aplikasi HKFS. Pertama-tama kita klik layer ini, lalu klik kanan, lalu properties. Nah, pilih yang zona sebelumnya eh, atau disesuaikan dengan analisis masing-masing. Kalau saya pakai yang ini, lalu klik kanan ke Save As. Sini saya, nah saya akan simpen di sini, lalu kita langsung save aja. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke aplikasi HKMS, lalu buka GIS, lalu koordinat sistem, lalu kita browse di sini masukkan data yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, yang ini select. Nah, karena saya terkendala di sini,
Jadi untuk saya skip bagian ini, tapi nanti akan muncul kok. Kita cancel dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan digital elevation modelnya ke HKMS dengan cara kita ke komponen, lalu tirai data manager, create new. Nah, untuk namanya kita beri nama dem ya. Dem, lalu kita next. Untuk file name-nya, cari dem raster atau yang telah apa sih diturunkan resolusinya yang ke 30 meter. Kita cari dulu. Hmm, saya- Yang, nah ini nih yang dem 30 TIF. Pastikan untuk ujungnya itu TIF ya. Select, finish, lalu kita save. Selanjutnya kita tirai datanya kita pilih yang dem ini. Tunggu keluar ya. Nah, ini sudah keluar untuk tirai data dem-nya. Oh ya, dan pastikan untuk vertikal unitnya ini meter ya. Selanjutnya, em, selanjutnya untuk memastikan yang eh, apa ya yang koordinat sistem tadi, karena saya tidak bisa input di sini, maka saya tadi melewati step ini. Tapi setelah saya masukkan untuk data demnya, ininya keluar ya, dan em, sesuai dengan zona saya sendiri yaitu WGS 1984 UTM zone 47N. Nah, Nah, ini untuk bentuk topografinya sudah terlihat seperti ini, yang sudah kita ekstrak dari em, step sebelumnya, yaitu dari aplikasi ArcGIS. Lalu, step selanjutnya kita ke GIS ini, lalu em, pre-processing ini. Nah, proses ini lama atau lambatnya itu tergantung resolusinya masing-masing. Karena pada tutorial sebelumnya saya sudah menurunkan resolusinya, jadi lumayan agak cepat. Nah, lalu kita ke GIS lagi, lalu eh pre-process drainage ini. Nah, ini pun sama. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, setelah di pre-process drainage barusan, kita dapat melihat jaring-jaring aliran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita ke GIS lagi. Bentar. Nah, selanjutnya kita ke GIS lagi, lalu identify stream ini. Lalu untuk area to define streamnya saya mengasumsikan 50 kilometer square ya. Nah, ini itu kita bisa mengisikan sesuai dengan perkiraan daerahnya, daerah aliran sungai yang akan kita delineasikan. Nah, untuk angka saya ini akan berpengaruh terhadap aliran yang terbaca. Nah, terhadap aliran. Nah, misalnya kalau saya memasukkan 50 ini termasuk kategori angkanya yang kecil ya, maka semakin kecil angka alirannya, maka aliran-aliran yang lebih kecilnya itu terbaca. Tapi sebaliknya kalau saya memasukkan angkanya lebih besar, maka eh, si fokusnya itu akan ke aliran yang besar-besar gitu. Nah, kita oke kan? Nah, seperti ini ya. Nah, untuk aliran yang coklat ini itu em, aliran sungai yang cukup besar. Tapi kalau untuk aliran yang putih-putih ini aliran sungai yang tidak terlalu besar. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi ArcGIS lagi.
titik bendung yang sebelumnya telah dibuat, kita akan ekstrak atau ekspor ke file SHP ya. Caranya kita ke titik bendung ini, lalu klik kanan, lalu klik data, ekspor data. Eh, untuk file locationnya, nah untuk file locationnya saya akan pilih di sini. Kita ganti namanya ya jadi titik bendung Silahar. Dan untuk penamaan terakhirnya ini .zip ya, .shp titik bendung Silahar. Nah, lalu save, lalu klik OK. Nah, ini akan keluar jendela seperti ini. Do you want to add the exported data to the map as layer? Kita klik no ya. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi HKMS. Nah, selanjutnya kita akan tempatkan titik bendung yang sudah terproyeksi barusan berdasarkan UTM zone-nya ke dalam HKMS. Kita ke GIS, lalu Breakpoint Manager. Nah, kita import, lalu kita cari file yang sebelumnya ya, yang sudah kita import dari ArcGIS sebelumnya. Hmm. HKMS. Nah, yang ini kita open. Nah, di sini ada breakpointnya atau asumsi titik bendung yang kita buat di ArcGIS sebelumnya. Dan pastikan titik titik breakpointnya ini nih berada di dalam kotak identi yang di dalam kotak warnanya ini. Kalau nggak masuk kotak ini tuh, maka aliran sungainya tidak akan terdelineasi ya, seperti itu. Breakpoint ini bisa penamaannya kita ganti ya, misalnya, nah untuk breakpoint ini kita beri nama em, Bendung Silahar misalnya. Bendung Silahar. Nah, seperti ini. Nah, otomatis di sini terganti ya. Lalu untuk step selanjutnya kita ke GIS, lalu delineate elemen ini. Untuk subbasinnya kita beri nama SB, untuk range prefixnya R, untuk insert junctionnya yes, lalu untuk ininya kita isi J. Nah, untuk convert breakpointnya ini bisa dipilih yes atau no-nya, tapi saya akan pilih no aja ya. Delineate. Nah, untuk dasnya sudah muncul. Lalu kita klik plus ini pada Bendung Silahar. Nah, dan ini pun em, akan keluar SB-nya gitu. Nah, kalau saya SB-nya itu ada 3 nih. Misalnya kita klik SB2 ini. Nah, untuk SB2 ini tuh sebelah sini ya, dan ini tuh udah ada em, apa ya, luas areanya gitu ya. Nah, misalnya kalau di sini 115,25 untuk semuanya juga sudah ada luas areanya. Nah, berikut merupakan hasil delineasi di aplikasi HKMS. Yang selanjutnya kita akan gunakan datanya untuk menganalisis frekuensi hujan dan analisis debit banjir untuk pada aplikasi HKMS ini. Nah, maka untuk step
delineasi di aplikasi HKMS sudah selesai. Dan yang selanjutnya akan kita gunakan datanya untuk menganalisis frekuensi hujan dan analisis debit banjir pada video selanjutnya. Baik, sekian dari saya untuk tutorial delineasi pada aplikasi HKMS ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi melakukan analisis ketersediaan air yang kemudian dilanjut menganalisis debit banjir pada pada aplikasi HKMS. Pertama-tama kita buka aplikasi HKMS yang telah kita lakukan delineasi sebelumnya. Nah, lalu klik yang benung silahar ini, klik kanan, klik copy, kita beri nama ketersediaan air. Lalu kita copy, nah akan muncul di sini. Selanjutnya kita ke parameter, lalu subbasin area. Nah, di sini kita bisa melihat luas areanya pada masing-masing subbasin ya, kayak subbasin 2, 1, 3, dan ini areanya ada 115, 76, 188 gitu. Nah, lalu eh, kalau untuk karakteristik ini, di sini juga kita bisa mengetahui panjang sungainya atau juga sentroidalnya gitu ya. Lalu selanjutnya juga ada kanopi. Nah, di kanopi ini kita klik yang change method ini, lalu kita klik yes. Lalu untuk metodenya kita pilih yang simple kanopi. Kita change. Lalu kita balik lagi ke kanopi, lalu simple kanopi. Nah, pada kolom-kolom ini tuh ada data yang perlu kita isi. Nah, kita isinya tuh mengacu ke tabel Excel. Kalau enggak, kalau yang ini tuh dari sumbernya dari FAO untuk mengisi eh yang data ini ya. Nah, ini ya, karena eh, kalau untuk jenis sungai yang saya analisis itu jenis tanahnya clay ya. Dan lalu kalau ini tuh bisa masuknya ke eh yang ini clay loam, silt clay loam, atau sandy clay atau clay. Nah, di sini saya pilih yang sandy clay ya, dan eh si ininya tuh 34,5. Nah, kita isiin di sini. Nah, yang max storage ya kita isi 34,5. Yang bawahnya juga sama, kita copy aja. Nah, kalau untuk inisial storage-nya tuh ini 10% ya. Nah, untuk crop koefisien ini bisa kita lihat di tabel sebelah sini. Hmm. Nah, ini kita asumsikan untuk situasi sungai yang kita analisis itu berdasarkan jenis tutupan lahan ini, misalnya jenis lahan tutupan saya dominannya ke hutan lahan kering primer. Nah, maka untuk nilainya ini 0,85 ya, kita isiin di sebelah sini. Kita isi di koefisiennya 0,85. Nah, copy aja. Nah, untuk Eva yang ini, untuk Eva transpirationnya kita em, isi yang wet and dry periods ini, yang wet and dry period ini. Nah, setelah itu kita klik apply lalu close. Nah, selanjutnya kita ke parameter lalu ke surface. Dan di sini kita change method lagi, yes. Nah, ininya kita pilih yang simple surface.
change. Lalu kita balik lagi ke parameter surface. Nah, di sini. Nah, ini untuk inisial storage-nya kita samakan 10%. Kita copy. Nah, seperti ini untuk max storage-nya ini sama seperti sebelumnya 34,5. Kita bisa aja. Nah, setelah ini kita apply lagi. Lalu kita balik lagi ke parameter, lalu ke loss. Di sini kita change method, lalu ininya kita pilih yang defisit and constant. Ini kita balik lagi, nah kita pilih ini. Nah, untuk inisial defisitnya kita 10 lagi. Untuk maksimum storage-nya kita satukan samakan seperti sebelumnya. Lalu untuk constant rate ini kita lihat lagi di perhitungan Excel. Nah, di sebelah sini yang ini jumlah dari CNC ini ya. 84,9 kita copy lalu kita masukkan. Selanjutnya kita ke parameter lalu yang transform kita change method. Ininya non aja ya kita change. Lalu ke parameter lagi yang base flow kita change method lalu ininya pilih yang linear reservoir ini, reservoir ini. Change, lalu kita balik lagi. Ini. Nah, untuk di aduh, pokoknya di sini tuh nggak kelihatan tulisnya, tapi urutannya di sini kita kasih nilai 0,1. Yang di sini itu 1 ya. Lalu di sininya 12, ininya 1. Nah, setelah itu kita apply lalu close. Nah, selanjutnya kita ke komponen, lalu control specification manager, lalu kita new. Dan di sini kita buat nama ketersediaan air. Seperti ini, create. Nah, di sini ada ya. Nah, ketersediaan air. Untuk hujan wilayah ini kita startnya dari bulan 1, tanggal 1 2025 sampai dengan 2019 tanggal 12 bulan 31 ya. Eh, sampai dengan 2019 tanggal 31 bulan Desember. Nah, kita input di sini itu start date-nya kita em, mundurkan 1 hari karena nanti akan ada satu kolom yang kosong gitu di atasnya. Kita mundur 1 hari dari 1 Januari 2005 jadi 31 Desember 2004 gitu. Nah, untuk start time-nya kita isi 0 aja, lalu end date-nya kita isi sesuai yang ada di Excel. 31 Desember 2019. Ininya kita isi 0 lagi. Untuk time intervalnya, kita mengambil yang 1 day ini. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu meteorologik. Nah, kita create new. Nah, di sini kita beri nama hujan harian. Lalu print. Nah, di sini sudah ada hujan harian. Nah, setelah itu kita untuk precipitation-nya spesifik hidrograf. Lalu untuk untuk evapotranspirasinya kita pilih yang
spesifik spesifik evapotranspiration. Nah ini terus kita klik yes. Untuk ininya kita pilih yang ini set to default, lalu kita save yes. Lalu kita save. Lihat di spesifik eh ini. Nah, untuk spesifik hitograph dan evapotranspiration ini masih kosong. Kita akan selanjutnya kita akan isi kita ke komponen lalu time series kita beri nama di sininya hujan harian, hujan harian. Create. Lalu selanjutnya kita klik yang time series ini. Lalu kita ganti ininya jadi evapotranspiration gas. Lalu kita new, kita beri nama evapotranspirasi. Transpirasi. Kita create. Nah, seperti ini. Nah, untuk time intervalnya ini kita pilih yang one day ini. Klik yang evapotranspirasi, lalu ini juga sama, one day. Kita klik lagi yang hujan harian. Di sini kita klik 2 kali, lalu keluar yang ini. Nah, untuk ini tuh start date-nya dari kita samakan dengan yang sebelumnya, yaitu 31 Desember 2004. Ya, 00, lalu ininya 31 Desember 2019. Nah, ininya kita biarkan lagi, lalu kita klik save. Nah, seperti ini kita klik yang evapotranspirasi ini juga sama. Klik 2 kali. Nah, ininya kita ubah 31 Desember 2004. Ini juga. Nah, seperti ini kita klik save. Nah, kita klik yang hujan harian. Kita ke table. Nah, di precipitation ini kita isi tabel yang ada di Excel yang data hujan wilayah tadi. Nah, yang ini kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Ini akan kosong ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Seperti itu. Nah, untuk yang evapotranspirasi ini juga kita isi tabelnya dari Excel yang Eto. Yang ini kita copy sampai bawah. Lalu kita masukkan di tabel yang ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua parameter dimasukkan, selanjutnya kita bisa running atau compute agar kita bisa lihat bagaimana ketersediaan air dari aliran sungai ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita ke meteorologi. Nah, hujan harian lalu klik yang ini kita ke basin. Nah, ininya kita untuk ketersediaan airnya kita klik yes. Lalu kita save. Lalu kita ke spesifik hitograf juga. Kita ininya yang hujan harian. Nah, lalu juga yang evapotranspirasi. Nah, ini juga kita jadi evapotranspirasi. Selanjutnya kita save. Nah, selanjutnya kita bisa compute atau running ini dengan cara kita ke compute, lalu
klik yang Simulation Run Manager. Kita klik New, kita beri nama ini ketersediaan air. Next, ininya yang ketersediaan air, hujan harian, ketersediaan air seperti ini. Kita ke compute lagi, multiple compute, lalu kita compute. Nah, karena saya terkendala di sini, maka saya akan benerin dulu yang errornya. Ininya kita isi satu. Apply, close. Nah, karena saya barusan terkendala di situ, lalu kita lanjut ya, kita compute, lalu multiply, compute. Nah, ini sudah bisa. Kita melihat outputnya, kita tinggal ke result ini. Lalu Nah, nah seperti ini bisa dilihat ya untuk simulation run ketersediaan air ini. Nah, ini kita bisa dilihat secara jelas di sini mau volume volumenya mau mm atau 1000 meter persegi seperti ini ya. Lalu juga ada ini ya grafik-grafiknya seperti ini. Lalu ada time series table-nya yaitu eh, di- direct flow, base flow, total flow-nya ada. Lalu BSB satu juga sama bisa dilihat ya. Nah, ini dia hasil saya melakukan analisis ketersediaan air menggunakan aplikasi HKMS. Selanjutnya, menganalisis kita akan menganalisis debit banjir. Ini kita gini lagi. Nah, kita copy yang ketersediaan air ini, kita copy, create copy, kita beri nama Cinder ya. Cinder, copy. Nah, ada ini. Selanjutnya kita ke parameter, lalu kanopi. Ini kanopinya kita nonkan ya. Kita nonkan, lalu kita ke surface juga, kita nonkan. Lalu kita ke loss. Nah, di sini kita pilih yang eh SCS Club Number ini. Change, lalu kita balik lagi ke loss. Nah, nah ini. Nah, di sini kita mengisi data ini buka di data Excel yang sebelumnya ya. Kita buka yang ini. Lalu yang perlu kita isi itu, nah untuk initial abrasionnya kita isi yang ini ya, 9, kita copy, masukkan, eh, kita masukkan ke sini initial abrasionnya. Lalu untuk curve numbernya kita isi yang dari sini. Lalu untuk imperviewsnya isi yang ini. Nah, seperti ini kita apply, lalu close. Kita balik lagi. Nah, selanjutnya kita ke transform, lalu kita pilih yang Cinder unit hidrograf yang standar ini. Klik lagi. Nah, di sini juga kita isinya dari tabel Excel sebelumnya.
Hmm, untuk like time ini kita masukkan yang ini nih. Yang ini kita masukkan. Untuk picking koefisiennya juga kita di sini masukkan. Lalu apply, close. Nah, selanjutnya kita ke base flow. Ini kita nonkan aja. Lalu juga ke routing, kita nonkan juga. Nah, selanjutnya kita ke komponen. Lalu, oh ya, change. Ke komponen, lalu control spesifik. Nah, ini kita new, kita beri nama debit banjir. Debit banjir, create. Nah, selanjutnya, hmm, nah di sini sudah ada. Nah, untuk di sini kita memasukkan simulasi debit banjirnya. Kita isi untuk start date-nya, kita isi 1 Januari 2005. Lalu untuk ininya kita nolkan saja. Nah, untuk end date-nya kita pilih yang 2 Januari. Kita memilih yang 1 hari ya. End time-nya kita pilih 00 lagi. Lalu ininya 1 hari. 1 hari. Nah, seperti ini kita save. Lalu kita ke komponen lagi. Kita ke time series. Lalu ininya precipitation gags. Lalu kita klik new. Nah, di sini kita beri nama PSA 007 non J. Ini create. Nah, di sini sudah ada ya. Oh, ininya 1 hour ya. Nah, tadi di sini ada sedikit perubahan yang time series gate-nya ini 1 hour. Lalu kita ke table, nah sudah seperti ini. Kita masukkan data yang telah dihitung, dianalisis menggunakan tabel eh ini di Excel ya. Kita pilih yang ini, lalu sebagai acuan kita masukkan yang ini. Lalu kita masukkan, nah, seperti ini. Lalu kita save. Nah, lalu kita ke komponen, lalu meteorologik. Kita bikin baru, kita beri nama TR 2 tahun. Seperti ini. Nah, nah, di sini sudah ada. Lalu untuk ininya kita set to default. Nah, kita ke basis, lalu signernya kita si yes. Nah, kita ke spesifik hitograf, lalu SB-nya ini kita ubah juga ke sini semuanya. Lalu kita save, kita ke compute, lalu kita akan mencoba runningkan ya. Kita simulation new, ininya kita beri nama TR 2 tahun. Next, kita ininya pilih yang sender, lalu ininya TR 2 tahun. Nah, ininya debit banjir, finish, lalu nah di sini kita sudah mencoba meraningkan atau compute ya. Untuk hasilnya kita bisa lihat di result ini, lalu kita pilih yang TR 2 tahun, lalu sync ke nah ini untuk grafik
untuk kalau ulang 2 tahun. Lalu juga ini ada time series table-nya, juga outflow, cumulative outflow, combined inflow. Ini ada grafik-grafiknya juga. Nah, ini untuk hasil debit banjir menggunakan kala ulang 2 tahun. Nah, ini untuk output dari menganalisis debit banjir kala ulang 2 tahun. Yang selanjutnya untuk data-datanya ini dimasukkan ke dalam Excel dan kita analisis. Sekian dari saya untuk tutorial cara em, menganalisis debit banjir pada aplikasi HKMS. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan video tutorial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial penggunaan software Hekras. Nah, pertama-tama kita ke file, lalu klik yang new project. Nah, di sini kita pilih di mana file kita akan disimpan. Hmm, Saya akan simpan di sini dengan penamaan pemodelan. Lalu selanjutnya kita oke, lalu oke. Nah, selanjutnya ke option untuk merubah unit sistemnya. Saya pilih yang sistem internasional karena kita berada di Indonesia. Lalu yes. Nah, selanjutnya kita ke ResMapper. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke project, set projection, lalu kita masukkan projection file ini, memasukkan file titik bendung yang telah didapat dari aplikasi HKMS. Saya sudah menyimpannya di sini. Nah, yang titik bendung Silahar PRJ ini. Lalu kita open. Nah, untuk kalau ada tulisan UTM gini, berarti ini sudah sesuai karena ini sudah berbasis satelit dan zona waktunya sudah sesuai. Selanjutnya kita klik OK saja. Eh, untuk selanjutnya kita ke general. Lalu untuk unitsnya meter dan decimal placesnya kita bisa atur untuk berapa angka di belakang komanya. Saya akan pilih 0 saja. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada tiren sini. Lalu create a new rest tiren. Nah, di sini kita input data DEM yang telah didapat sebelumnya. Hmm, Nah, di sini saya pilih yang field div ini. Lalu kita oke, lalu merge inputnya kita checklist. Juga kita langsung create. Nah, di sini sistemnya membaca, lalu nanti ada outputnya. Lalu selanjutnya kita close. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Eh, nah, selanjutnya kita ke Maps layer. Kita klik kanan, lalu Reference layer. Kita pilih yang eh, Add Reference layer. Kita cari peta file ya. Kita masukkan em, peta pemodelannya ya. Nah, yang ini. Lalu open.
Nah, di sini sudah keluar peta pemodelannya. Selanjutnya kita klik dua kali pada peta pemodelan ini, klik kanan. Nah, eh, untuk lainnya ini, garisnya ini kita ubah warnanya agar lebih terlihat. Saya akan mengubah warnanya menjadi warna ini. Klik OK, lalu close saja. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, tujuannya diganti ini agar warnanya lebih terlihat atau lebih cerah lagi tuh biar kita lebih gampang juga. Yang selanjutnya kita klik kanan pada Map Layer, lalu Add Web Imagery. Nah, di sini kita pilih yang Google Hybrid. Nah, ini pun untuk agar memudahkan kita dan lebih nyata gitu. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan tentukan titik atau patok di mana bendung atau bangunan yang akan kita tinjau. Untuk titiknya, saya sudah mengasumsikan yaitu di titik A20 yang sebelah sini. Nah, berarti ini di dekat sini dan sini kita eh, nah, kita beri tanda di sini. Kita ke features dulu, lalu create new layer, point layer, lalu oke kan saja. Nah, untuk profile lines-nya ini kita checklist dua-duanya dulu, lalu untuk profile lines-nya kita ubah warnanya. Kita ubah menjadi warnanya agak cerah gitu ya. Ubah warna ini aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi tanda titik bendung yang kita analisis. Nah, saya berada di titik bendung sebelah sini, lalu kita klik pensil ini, kita beri tanda, beri garis gitu, lalu escape. Nah, untuk penamaannya saya akan beri nama titik bendung. Seperti ini. Sudah ada. Selanjutnya, saya akan membuat titik hulu dan hilirnya. Kita ke garis dulu, laler. Nah, saya akan membuat titik hilirnya sejauh 1 kilometer. Untuk menentukan, nah kita akan mengukur sejauh 1 kilometer ke hulu dan ke hilir. Ke hulu dan ke hilir ini untuk menentukan titik awal analisis yang kita lakukan. Nah, kita klik dari titik bendung ini ke bawah, ini sejauh em, 1.000 meter. Nah, untuk titik 1.000 meternya itu berada di sekitar sini. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa, saya akan simpan di sini. Lalu, nah di sini buat garis sebelah sini. Kita beri penamaan hilir ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu, untuk hulunya itu di sebelah sini. Nah, di sini juga kita beri garis ya. Garis hulu. Oke. Nah, nah
Nah, setelah membuat titik bendung, hulu, dan hilir ini, selanjutnya kita akan membuat river atau sungai sejauh 2 kilometer, yaitu dari hulu ke hilir. Nah, nah kita uh, read now dulu ya, Sipakura. Sipakura dulu, oke. Nah, kita abaikan saja. Lalu klik kanan, lalu edit geometrik. Nah, ini rivernya sudah keluar. Lalu kita akan menarik garis sejauh 2 kilometer. Seperti ini. Sampai ke hilir. Nah, sampai titik ini. Ini kita, rivernya kita beri nama Sungai Silahar. Dan untuk which name-nya Sungai Utama. Oh, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat cross section dari hulu ke hilir. Nah, pertama-tama kita centang cross section ini, lalu eh, nah di sini kita tarik garis dari sini sampai sini ya. Terus, ini kita buat garis ini dari hulu sampai ke hilir seperti ini. Nah, sampai sini. Lalu kita stop ini. Kita stop. Yes.
Lalu kita akan save file. Nah, kita save file ini. Eh, nah, setelah ini kita close dulu, lalu kita ke eh, jendela ini lagi. Nah, kita ke geometric data, lalu ke file, kita open geometric data. Nah, ini kita masukkan yang ini. Oke. Nah, untuk cross section dan lain-lain yang sudah kita buat akan keluar di sini. Selanjutnya kita ke cross section ini. Nah, data ini tuh harus kita ganti menggunakan data Excel yang sudah yang sudah diinterpolasi. Nah, misalnya saya dari em, hulu ke hilir ini, dari hulunya ini dari A32. Nah, kita lihat di Excelnya. Nah, yang ini, bukan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang data cross section A32. Kita copy, kita copy untuk yang ini, lalu kita simpan di sini. Nah, em, untuk right banknya ini kita inputkan data yang sebelah sini, inputkan. Dan ini pun dilakukan untuk semua cross section ya. Jadi satu persatu diinput. Selanjutnya ke apply data, lalu accept, edit, and just. Nah, kita ke lalu selanjutnya kita exit aja, exit cross section. Nah, kita ke file, lalu save geometric data. Nah, mungkin untuk eh, tutorial Hekra saya hanya bisa sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.